Allah mau menciptakan wanita ini, malaikat ini komplain. Ya Allah, begitu rumitnya engkau menciptakan wanita. Karena wanita itu diistimewakan. Fatimah kaget, ada apa ini kok ada penjalin sebesar ini? Kata si Muti'ah, saya itu takut dengan bebannya akhirat nanti saya kena hukuman Allah. Jadi saya kalau memang suami saya tidak cocok dengan masakan saya, lebih baik saya dipukul sekarang. Kunci rumah tangga yang baik, jangan sampai kita siarkan keluar. Oh suami saya begini, nggak perlu. Halo Sobat Bunda, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bunda Nita di podcast Ruang Amal Bunda, di mana pada hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial. Bunda kita semua, perempuan inspiratif, perempuan yang luar biasa, yang menghabiskan separuh hidupnya untuk kemanfaatan umat. Selain beliau itu berperan di rumah tangga. Dan kali ini kita kedatangan yang tadi Bunda sampaikan itu Bunda hebat, yaitu Bunda Adelia Nahdi. Adila Nahdi dari Banyumas, Bun. Beliau itu terakhir menjabat sebagai Ketua Wanita Islam daerah Kabupaten Banyumas 3 periode loh, dari tahun 2010 sampai 2025. Luar biasa teman-teman. Nah, di sini kita akan mengangkat suatu tema, di mana tema ini sangat bermanfaat sekali tentunya buat kita sebagai guru ya di rumah kita dan sebagai manajer rumah tangga. Nanti kita akan belajar terkait dengan peran strategis perempuan sebagai sumber kebaikan membangun masa depan bangsa, Bun Ge. Insyaallah. Bunda, apa kabarnya Bunda Ade? Alhamdulillah sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makin segar Bun. Aduh, yang muji cuma Bu Nita nih, Mbak Nita lah. Kalau ibu nggak pas buat saya, karena sesuai dengan seusia anak saya. Kan pengalaman Bunda Ade lebih banyak dari saya, jadinya saya siap berguru dengan Bunda. Aduh, tidak kebalik ini. Boten Bun. Bunda sehat. Alhamdulillah. Insya Allah bisa sampai di sini dengan penuh keberkahan, menjalin silaturahim. Insya Allah teman ini karena Allah, berpisah pun karena Allah. Dan kita menjadikan penuh kemaslahatan untuk semuanya, untuk kita, untuk umat, dan untuk bekal kita di akhirat kelak, insya Allah. Tadi dari Purwokerto ke Cilacap berapa jam, Bun? Cuma 1,5 jam, aja nggak nyampe 1 jam. Nggak macet ya, Bun? Enggak, alhamdulillah. Berkah berarti ya. Berkah. Bunda, pada siang hari ini kita akan berdiskusi terkait tadi dengan temanya peran strategis perempuan tadi sebagai sumber kebaikan membangun masa depan bangsa kita ya. Sebagaimana yang kita tahu, ibu itu adalah madrasah, ibu adalah ibaratnya tongkat yang paling berperan sekali ya selain bapak dalam sebuah keluarga, di mana ibu itu harus mendidik, harus mendeliver message, harus mengopeni anak-anak supaya nanti kita bisa menghasilkan atau mendidik anak-anak yang nantinya bermanfaat untuk umat. Nah, menurut Ibu Adil itu selama ini gimana nih Bun? Apa yang bisa kita lakukan sebagai seorang perempuan untuk peran perempuan dalam sebagai sumber kebaikan masa depan bangsa kita? Monggo Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammad nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wa taqullaha tasaalun bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Rabbi atini muthala sidqin wa akhrijni muraja sidqin min ladunka sultanan nasirah. Rabbi syahri sodri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah kepada Mbak Nita yang sudah masih muda tapi sudah sangat sukses luar biasa hingga menjadikan Cilacap
cemerlang, menambah kecemerlangan dan menjadikan kemaslahatan umat. Mudah-mudahan tidak hanya di Cilacap tapi di seluruh negeri kita dan dimanapun, insya Allah Mbak Anita adalah menjadikan sebuah gambaran generasi muda tapi berpikir masa depan Indonesia yang jauh lebih baik dan menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, insya Allah. Maka pada kesempatan kali ini saya sebelum menyampaikan sesuatunya, saya boleh bikin pantun nggak, Bu? Boleh Anita. Tak bikin pantun ya. Mbak Dita, yang namanya ada pita dipegang untuk mengikat kain sutra dengan corakan yang indah dilihatnya hingga semua bisa menatap dengan senangnya. Emang Mbak Anita seorang generasi muda, selalu mempunyai ide yang istimewa. Insya Allah semua bisa mengikutinya dan menjadikan gebrakan anak-anak muda. Amin. Untuk mencontohkan siapa lagi kalau bukan kaum muda yang bisa merubahnya. Insya Allah sebagai contoh teladan untuk kita semua. Amin. Ya Rabbal Alamin. Luar biasa ya teman-teman pantunnya dari Bunda Adelia ini. Beli kecap di warung serba ada. Untuk membuat masakan yang enak tentunya. Kota Cilacap ada Mbak Anita yang bisa membuat perubahan-perubahan menuju kebaikan negeri tercinta. Wah, saya GR ini, Bu. Nanti apalah kan ini belajar dari Bu. Enggak, iya. Lantas apa yang mau disampaikan? Oke, Bunda kan selama ini kita tahu Bunda terkait selain berkiprah di rumah tangga tentunya gitu dengan putranya berapa? Empat orang anak yang Masya Allah sekarang kebanggaan seorang ibu kan salah satunya adalah ketika anaknya sudah mentas atau ketika anaknya sudah tanda kutip merit ya, itu salah satu kebanggaan dan Bunda sudah keempat anaknya sudah merit jantan ya Bun? Sudah merit semua, sudah punya cucu, artinya sebagai seorang ibu sudah tugasnya sudah mengantarkan ke mereka punya rumah tangga masing-masing. Nah, selain itu Bunda juga berperan aktif di organisasi Wanita Islam Indonesia. Nah, pertanyaan saya untuk apa sih Bun itu organisasi Wanita Islam Indonesia dan kenapa Bunda tertarik mengikuti organisasi tersebut? Karena kalau saya orang awam kan kita taunya organisasi yang di tingkat skop kecil, PKK ataupun RT ataupun Dawis. Lah ini luar biasa Wanita Islam Indonesia. Kalau melihat namanya itu kayak besar, kalau gagah sekali. Jadi mungkin Bunda bisa menjelaskan kepada kami yang dan teman-teman semua di rumah untuk organisasi Wanita Islam Indonesia itu seperti apa, Bun? Monggo. Begini Mbak Anita. Saya awalnya tidak tertarik, tapi saya didatangi salah satu dari pusat untuk menjadi Ketua Wanita Islam Kabupaten Banyumas. Tidak disangka, tidak diduga tamu datang. Akhirnya saya istikharah, saya memantapkan iya. Dan Wanita Islam ini berdiri tanggal 29 April tahun 62 sebelum saya lahir. Lantas Wanita Islam ini berkiprah, organisasi ini berdasarkan Islam dan bergerak di bidang keagamaan, sosial, ekonomi, pendidikan, dan dakwah. Tujuannya adalah mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang diridhai Allah Subhanahu wa taala serta membentuk pribadi muslimah yang beriman dan bertakwa. Terus? Ya. Nah, makanya saya mampu insya Allah semuanya wanita-wanita ini dapat mengamalkan apa yang menjadikan kewajibannya. Apa yang menjadikan kewajiban baik di rumah maupun untuk umat ya. Untuk kemaslahatan umat. Nah, kalau selama ini di bidang sosial Bunda sudah karya apa sih yang sudah tertera dari Wanita Islam khususnya di Kabupaten Banyumas dan Cilacap ini, Bun? Yang kalau di Purwokerto Kabupaten Banyumas kegiatannya satu pengajian. Yang kedua kadang kalau bulan Ramadan itu ada kunjungan ke panti sosial, lantas memberikan iftar dan sahur kepada pondok, panti-panti asuhan maupun pondok. Lantas bedah rumah juga sudah pernah. Lantas kita punya warga binaan di desa yang terpencil, yang di situ daerah tempat kristenisasi. Jadi kita mengembalikan mereka untuk menjadi kekokohan keimanan mereka kembali ke Islam. Teologinya jangan sampai ya akidahnya jangan sampai berubah karena keadaan ekonomi mereka ini sangat-sangat memprihatinkan.
Jadi kita berusaha memberikan kajian sambil menyantuni, Bu. Mbak Nita. Terus lantas kita sering memberikan kajian seperti itu. Dan kebetulan saya juga sering ngisi kajian juga di Rutan Banyumas. Rutan Banyumas untuk perempuan gitu, perempuan dan karyawan rutan. Karyawan yang perempuan. Iya, yang laki-laki juga. Sosial. Semuanya, ya kajiannya, ya semua komplit. Kalau kajian, kalau pas awalan, pas Ramadan itu pasti. Cuma kalau hari-hari biasa itu paling berapa bulan sekali, gitu, gitu loh. Jadi memang apa sih ya? Tujuan kita karena dakwah satu, kedua pendidikan, ketiga mengokohkan kekuatan akidah Islam. Lantas yang keempat itu kita harus bisa berbuat mengamalkan apa yang menjadikan aturan Allah dan Rasul-Nya. Harapannya wanita Islam itu hadir untuk masyarakat, khususnya perempuan-perempuan untuk menjadi kemaslahatan umat. Kemaslahatan dengan cara edukasi dengan para pengajian, mengajarkan nilai-nilai keislaman, tauhid, dan di mana harapannya ibu-ibu lah yang nanti akan mendeliver itu semua kepada anak-anaknya. Alhamdulillah luar biasa nih Ibu. Di sini Bunda Adela dan teman-teman dari Wanita Islam Indonesia itu mempunyai satu kurikulum yang mereka fokus di beberapa hal, terutama di bidang dakwah, dengan dakwah yang dikhususkan untuk perempuan, bagaimana perempuan itu bisa menjadi inspirasi, bagaimana perempuan itu bisa menjadi sumber kebaikan dalam keluarga dan lingkungan. Nah, kalau kita berbicara sumber kebaikan nih Bun, kalau sumber kebaikan arti kan di situ adalah bisa dikatakan itu titik poin pentingnya, poin pentingnya dari kebaikan. Nah, menurut Bunda Adelia itu Adila. Bunda Adila ini sumber kebaikan yang harus bagaimana yang bisa kita sebagai seorang perempuan, khususnya yang mempunyai amanah di rumah atau amanah di luar rumah, sehingga tetap bisa menjadi suatu inspiratif untuk diri sendiri dan umat banyak. Ya, gini, Mbak Nita. Waktu Allah mau menciptakan wanita ini, malaikat ini komplain. Ya Allah, begitu rumitnya engkau menciptakan wanita. Karena wanita itu diistimewakan. Di dalam Al-Quran tidak ada surat Ar-Rijal, ada surat An-Nisa. Ya kan? Dimanapun wanita harus diutamakan. Rasulullah sangat menghargai wanita. Nah, kemuliaan wanita itu dari ketakwaan satu. Kemuliaan wanita dari ketakwaan. Nah, predikat saat ini perempuan menjadi ibu rumah tangga utama. Ya, predikat utama itu menjadi ibu rumah tangga. Lantas yang kedua, wujud ketundukan pada syariat. Jadi kalau wanita yang paling utama itu adalah wanita yang memang dia bekerjanya di rumah gitu ya. Enggak, boleh. Dia mau jadi guru, dia mau jadi dokter. Dia untuk kemaslahatan umat. Untuk kemaslahatan umat, tapi tidak mengurangi atau tidak melupakan tugas-tugas yang ada di rumah. Maksudnya iya begitu. Perempuan menjadi ibu rumah tangga mewujudkan ketundukan pada syariat mulia. Betul. Nah, syariat mulia ini kalau di zaman sekarang, zaman kapitalis, seolah-olah kalau perempuan tidak bermateri, tidak menghasilkan, bahkan seolah-olah wanita itu tidak dianggap produktif dan menjadi beban pembangunan. Di zaman sekarang, karena zaman liberal, zaman kapitalis yang sudah saya sampaikan. Nah, maka saat wanita mengejar karir, hanya karir ya Bu, Mbak Nita, maaf jadi ibu ini anak saya, maaf ya Mbak Nita. Kalau wanita hanya mengejar karir, nanti fungsi utama sebagai Robatul Bait, pemimpin dan madrasatul awalnya dia terabaikan. Lah, lantas loss generasi, hancur negara. Karena negara itu tergantung bagaimana wanitanya. Kalau wanitanya baik, negara ini akan menjadi baik. Tapi kalau wanitanya rusak, negeri ini akan menjadi rusak. Jadi mungkin ini bisa menjadi benang merah di mana tadi pertanyaan saya, sumber kebaikan daripada perempuan itu atau wanita itu di mana? Nah, salah satu sumber kebaikan wanita atau perempuan adalah ketika perempuan itu baik, maka negara akan menjadi baik. Tapi ketika perempuan itu buruk, negara kita pun akan menjadi buruk. Karena apa? Karena kembali lagi perempuan adalah
Madrasatul Ula gitu. Madrasatul Ula. Begitu teman-teman, luar biasa. Nah, di balik itu juga perempuan itu sangat luar biasa. Perempuan itu kenapa Allah menciptakan wanita itu begitu rumit? Karena perempuan dalam satu waktu tidak akan fokus dengan satu kerjaan. Bisa 10 kerjaan. Multitasking ya Bunda? Multitasking gitu. Lantas si perempuan ini boleh dikatakan sangat-sangat luar biasa. Karena apa? Perempuan bisa, kayak Bunita sekarang masih menyusui, bisa melahirkan, tapi Bunita masih bisa aktif di mana saja. Itu kan berarti, coba kalau laki-laki mungkin hanya satu fokus. Dia memang pencari nafkah, wajib. Perempuan boleh mencari nafkah, tapi tidak wajib. Atau gitu. Nah, makanya ada di dalam aspek feminitas dan maskulinitas. Feminitas itu artinya perempuan itu punya hak mutlak yang memang dia itu tidak diwajibkan mencari nafkah, tapi andekan dia bisa mencari nafkah, dia berarti seorang perempuan yang benar-benar multitasking. Iya, multitasking bisa tadi. Jadi ibu, bisa jadi nafkah, gitu ya. Bisa ngurusin anak dan bisa mendidik anak, bisa melayani suami, dan sebagai istri, sebaik-baik istri kan artinya yang baik terhadap keluarganya, terhadap anaknya, terhadap suaminya utama, karena ridho Allah tergantung daripada ridho suami. Tapi kalau maskulinitas ini tugas khusus laki-laki, mana tugasnya ya tidak lain, dia khusus untuk mencari nafkah. Tapi kalau wanita, feminitas, dimanapun aspek dia bisa. Itu wanita. Itulah. Nah, maka ada tahlif. Tahlif itu beban hukum. Beban hukumnya berbeda. Wanita dengan laki-laki. Kalau wanita, beban hukumnya itu dia taat sama Allah dan Rasulnya, taat pada suaminya. Kalau dia sudah menikah, insya Allah dia termasuk ahli surga, tinggal milih yang mana, surga yang mana. Dan seorang yang bisa melahirkan anak perempuan dan dia bisa mendidik dengan baik perempuan, anak perempuannya ini sampai berkatakan berumah tangga dan dia menjadi seorang istri yang marhamatun sholihah, dia nanti dengan Rasulullah bagikan jari tengah dan jari telunjuk berjajaran. Luar biasa. Nah, pernah satu ketika Rasulullah itu mengatakan bahwa wanita itu adalah yang wajib dilindungi, yang wajib dikasih sayangi, dan sebaik-baik laki-laki adalah akhlak yang terbaik terhadap istrinya, yang lemah lembut, yang penuh dengan kasih sayang, yang penuh dengan pengertian. Kalau wanita itu mau bekerja bisa, tapi yang penting tidak meninggalkan syariatnya sebagai kewajiban seorang istri. Nah, sekarang gini Bun, menurut Bunda Adel nih, kita kan sekarang ada tadi Bunda mengatakan tentang perempuan itu yang bagus adalah perempuan yang sekarang masyarakat memandang perempuan yang bagus adalah perempuan yang bisa cari kerja, bisa dapat duit banyak, atau materialistis atau kapitalis. Nah, menurut Bunda Adel ini apakah kebaikan yang bisa kita lakukan untuk membangun masa depan yang lebih baik dengan keadaan yang sekarang, Bun? Begini, jadi bagaimana memaknai perempuan sebagai sumber kebaikan di masyarakat modern? Perempuan sebagai sumber kebaikan berarti menjadi pusat nilai kasih sayang. Sebagai pusat nilai kasih sayang untuk anaknya, untuk suaminya, untuk masyarakat, untuk keluarganya, untuk orang tuanya. Maksudnya apa ini Bun? Sebagai pusat memberi atau pemberi kasih sayang itu maksudnya apa ini? Gini. Jadi orang yang dekat dengan orang perempuan ini merasa sejuk, merasa ketenangan jiwa. Iya. Suami jauh-jauh pulang, lagi sibuknya setengah mati, begitu dekat dengan istrinya dia merasa ada kesejukan. Itulah perempuan yang dulu ahli surga nantinya. Nah, lantas menjadi pusat nilai kasih sayang dan perubahan positif dalam masyarakat, bisa merubah keadaan dalam masyarakat. Itu perempuan yang baik. Nah, lantas masyarakat modern yang sekarang kali ini terjebak dalam materialistis. Sekarang kan kalau perempuan nggak bisa kerja, nggak bisa cari duit,
kuno gitu kan, karena materialistis yang dituju hanya ekonomi, tapi porandanya tidak dipikirkan. Padahal kalau kita lihat ya Bun, dari bangun tidur seorang ibu, satu bikin sarapan, yang kedua bersih-bersih rumah, yang ketiga nyetrika, nyuci, antar anak sekolah, terus nanti mempersiapkan makan siang, terus sampai jemput anak sekolah, nyetrika lagi, ini tuh dan isinya, itu kan banyak banget pekerjaan gitu ya. Tapi karena memang dia tiap bulannya itu tidak mendapatkan salary yang sesuai yang secara umum orang-orang, oh perempuan yang baik tuh yang bergaji begini, yang bergaji besar atau enggak, sehingga perempuan-perempuan yang ibu rumah tangga saat ini dipandang sebelah mata. Padahal perempuan yang ini adalah yang akan menjadikan generasi penerus, bukan penghancur bangsa. Kalau dia benar-benar tekun dalam melatih anaknya, dan perempuan ini kan artinya dalam materialistis, misalkan dia seringkali terjebak dalam materialistis dan individualisme, dan perempuan juga bisa menjadi penjaga nilai-nilai ruhiyah dan sosial. Nah, Allah berfirman, wanita yang baik adalah wanita yang taat kepada Allah dan memelihara kehormatannya. Tidak ada oleh Allah telah memelihara mereka dalam surat An-Nisa ayat 34. Nah, disebutkan dalam An-Nisa 34, Rasulullah juga bersabda, dunia adalah perhiasan dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah wanita solehah. Iya. Ada lagunya apa ya Bun ya? Lagunya Romai Rama lah itu. Nah, bagi wanita itu gini, kayak Mbak Nita nih. Mbak Nita sekarang oke lah, lagi menyusui anaknya. Setetes air susu itu pemadam api neraka. Masya Allah, aduh langsung adem ini. Padahal tadi saya itu anak saya minta nenek tuh, waduh saya udah janjian jam 1 harus sudah di yayasan gitu. Tetes air susu itu pemadam api neraka. Jadi seorang wanita yang melahirkan langsung menyusui dan dia bisa mengurusi segalanya, itu adalah nilai ibadah yang tidak ternilai jumlahnya. Masya Allah. Yang bisa menjadikan orang ini masuk surga dari pintu mana yang dia inginkan. Saya merinding ini Bun. Iya. Lah, wanita-wanita ini pernah, apakah saya bisa cerita kisah-kisah zaman dulu? Satu ketika Rasulullah ini berkata kepada Fatimah, "Wahai Fatimah, datangilah Muti'ah." Kenapa ya Abu ya Rasulullah? Dia adalah calon penghuni surga sekelas para istri-istri Nabi yang masuk surga. Karena istri Nabi kan ada yang tidak masuk surga. Seperti istri Nabi Nuh kan tidak masuk surga. Sekelas para istri Nabi yang masuk surga. Ya sudah, kalau begitu saya mau datang. Subhanallah, Muti'ah itu Fatimah mendatangi rumah Muti'ah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam dari dalam. Siapa? Ana Fatimah binti Rasulullah, istri Ali bin Abi Thalib. Oh iya, silakan. Oh ya Allah, tapi saya sudah dipesan sama suami saya bahwa saya boleh menerima tamu hanya wanita. Nah ini anak kecil Hasan, kata dia gitu kan. Kenapa tidak boleh masuk? Tapi saya minta izin dulu suami, karena suami lagi pergi. Subhanallah, tidak bisa menerima. Fatimah pulang. Ya, kalau kita coba Bu, Mbak Nita, kita masuk rumahnya orang, udah salah, pelit teman, rolim lebu, pasti kan marah seperti itu aja. Lah. Lantas setelah itu pulanglah si Fatimah. Dia cerita kepada suaminya. Dia bilang, ya suamiku tadi binti Rasulullah hadir ke rumah kita, tapi beliau membawa anaknya karena kamu mengatakan tidak boleh bawa laki-laki. Siapa? Hasan. Pokoknya besok kalau kesini lagi kamu terima karena itu binti Rasulullah. Subhanallah, hari kedua dia datang membawanya Husain. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Saya binti Rasulullah, Fatimah binti Rasulullah. Mau kemana? Saya sudah beri izin, baru Hasan yang diizinin, jadi saya tidak bisa menerima. Subhanallah, kan nggak ada kan yang seperti itu. Lantas pas pulang, dia cerita kepada suaminya marah besar. Pokoknya besok kalau Fatimah binti Rasulullah datang, siapapun yang dibawa, masukkan dia. Akhirnya hari ketiga datang masuk. Kalau kita kan kalau lagi ngobrol gini, maaf ya Mbak Nita, biasanya suami mau makan lah, sekarang jadwal kayak lagi kayak tamu. Kita bikin bahasa Jawa aja ya. Sana ambil sendiri. Ini enggak. Wahai binti Rasulullah, maafkan saya tak melayani suamiku dulu. Layani suami makannya. Di situ di tengah-tengahnya itu ada penjalin besar. Penjalin besar itu lantas ditanya, setelah selesai makan, Fatimah kata suaminya dipersilahkan makan. Kalau orang di Arab itu kan ada hijab.
Kata Fatimah, kamu dianjurkan oleh suami itu untuk makan. Fatimah kaget, ada apa ini kok ada penjalin sebesar ini? Kata si Mutiah, saya itu takut dengan bebannya akhirat nanti saya kena hukuman Allah. Jadi saya kalau memang suami saya tidak cocok dengan masakan saya, lebih baik saya dipukul sekarang. Masya Allah. Tapi suami saya belum pernah memukulnya, bahkan menciumi punggung saya dengan penuh kasih sayang. Nah, akhirnya Fatimah tuh menangis. Oh, makanya Rasulullah mengatakan, lah suatu ketika suami Mutiah ini pergi, Bu. Pergi, bilalah anaknya sakit. Anaknya sakit, setelah pergi anaknya sakit, dia pulang, anaknya ini sudah meninggal. Setelah selesai meninggal, sudah penguburan apa selesai, dia tanya si suami, anak kita gimana, lagi tidur? Barangkali Anda lagi membutuhkan kebutuhan biologis, aku sedia. Tidak pernah saya akan menyatakan apa. Terus setelah selesai hubungan, setelah selesai langsung Mutiah bercerita begini, wahai suamiku yang tercinta, andaikan kita dititipin orang, satu ketika titipan itu diminta dibalikin, boleh nggak? Oh ya dibalikin. Lah anak kita ini titipan Allah, kemarin baru aja meninggal dunia. Sudah kita kuburkan. Kamu nih wanita apaan? Ada dengan kamu lagi susah kok menawarkan kebutuhan biologis. Kamu nggak umum, kamu nggak lumrah. Dia marah besar, dia lari kepada Rasulullah. Wahai Rasulullah, istriku tidak pada tempatnya. Lagi karena susah menawarkan, kamu jangan salah. Karena Mutiah ini masih sepupu Rasulullah. Tahu karakter Mutiah. Bahwa yang kamu semalam hubungan, itu akan menjadi pengganti anakmu. Dan memang itu adalah anjuran daripada Allah dan Rasulnya. Kamu bersyukur punya istri Mutiah yang calon penghuni surga sekelas para istri para nabi. Subhanallah, suaminya nangis, diganti anak berapa? 10 hafid Quran semua. Masya Allah, luar biasa ya Bun ya. Luar biasa Ibu Bapak semua lah ini. Sekarang Bun, lanjut nih Bun. Kan kadang-kadang memang sekarang dengan adanya media sosial, handphone, gadget, semua tablet semua lah yang berseliweran dan kita tidak bisa mengingkari ataupun tidak bisa meninggalkan teknologi tersebut ya Bun ya. Nah, dan dilansir sih kita dalam mendidik anak kan kadang-kadang karena ibunya tidak seupdate anaknya, kadang-kadang kayak ada ketimpangan pengetahuan, gitu. Ketimpangan pengetahuan terkait teknologi. Nah, bagaimana sih caranya bagi seorang kita perempuan untuk mengambil peran atau strategi nih biar keluarga saya atau anak-anak saya tetap nanti bisa berperan aktif di masa depan dengan adanya teknologi ini dan dengan adanya pendidikan yang luar biasa saat ini, Bunda. Menurut Bunda Adil gimana? Gini, bagaimana maknai perempuan sebagai sumber kebaikan ya? Di masyarakat modern perempuan sebagai sumber kebaikan berarti menjadi pusat nilai kasih sayang satu. Dua, perubahan positif dalam masyarakat modern yang sering kali terjebak dalam materialisme dan individualisme. Perempuan bisa menjadi penjaga nilai-nilai ruhiyah dan sosial. Allah berfirman, wanita yang baik adalah wanita yang taat kepada Allah dan Rasulnya, dan yang memelihara dirinya ketika suaminya tidak ada. Nah, ini An-Nisa ayat 34. Lantas Rasulullah juga bersabda, nah, dunia adalah perhiasan. Maka kebaikan kita, sekarang ini kan zaman gadgetnya, kita kadang-kadang kalah dengan anak-anak teknologi kita. Ya. Apakah kebaikan kita lakukan bisa membangun masa depan yang lebih baik? Ya, kebaikan adalah fondasi peradaban setiap amal. Setiap amal itu ada peradaban, setiap amal soleh. Sekecil apapun adalah investasi sosial dan spiritual. Jadi kita setiap hari itu memberikan masukan kepada anak hal-hal yang positif. Afirmasi positif ya Bun ya. Diomongin dengan baik-baik. Karena dalam berbicara itu dalam Islam ada 8. Iya. Tapi tidak mungkin saya sebutkan di sini 8, nanti bisa sampai sore kan. Ada qaulan layyin, ada qaulan kariman, ada qaulan sadidan, ada qaulan maisura, ada qaulan cara berbicara macam-macam. Lah, maka apakah kebaikan yang kita lakukan bisa membangun masa depan yang lebih baik? Ya, kebaikan adalah fondasi peradaban setiap amal soleh. Sekecil apapun adalah investasi sosial dan spiritual. Allah berfirman, nah ini, barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Al-Zalzalah ayat 7.
7. Fama ya'mal misqala dzarratin khairan yarah pun ya. Fama ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Betul. Nah, kebaikan yang konsisten akan membentuk budaya, menginspirasi generasi dan memperkuat solidaritas umat. Wanita itu penting. Coba maaf aja, kalau di dalam rumah anak hanya melihat bapak ibunya uring-uringan, marah, nggak berhenti, anak akhirnya pelariannya keluar. Ya kan? Dan sekarang dengan gadget seperti ini, kita pengawasan harus lebih ketat. Maaf, Mbak Nita, saya sering ya diadu oleh ibu-ibu datang ke rumah saya. Bu, anak saya apa nggak normal ya? Sudah kuliah kok tidak punya pacar gitu ya. Saya bilang, Anda bersyukur kalau anaknya nggak punya pacar, berarti anaknya tidak mengarah wala taqrabu zina. Jangan mendekati zina. Pacaran sih apa gunanya? Yang pacaran 10 tahun kawin baru setahun cerai juga banyak. Ya kan? Pacar itu bukan penentu jodoh. Jodoh itu sudah ditulis di Lauhul Mahfuz dan itu hanya kita ikhtiar tapi tidak perlu dengan pacaran. Pasti akan datang itu. Jadi jangan terlalu takut berlebihan, tapi kita mengikuti arah. Yang mana dia bergaul diawasi. Dia mengarah kemana? Masalah ikhwan, akhwat harus ada hijab. Harus ada penghalang. Ya? Tidak bisa. Batasan. Kalau hijab kan mungkin terlalu ketat ya. Batasan. Supaya dia punya fondasi yang kuat. Dan dia bisa menjaga dirinya dengan baik. Nah, seperti itu. Nah, sejauh mana teknologi dan pendidikan menjadi jalan perempuan, mengambil peran strategis. Teknologi dan pendidikan adalah alat pemberdayaan. Sebagai tool berarti. Pemberdayaan. Dengan keduanya perempuan dapat menyuarakan nilai Islam, mendidik generasi dan berkontribusi dalam berbagai bidang secara strategis. Jadi kalau saya bisa ambil dari yang Bunda sampaikan itu, teknologi dan pendidikan itu bisa digunakan, terutama teknologi itu sebagai tools di mana tools itu sebagai perangkat dalam mendidik anak-anak kita. Jangan kita tuh anak nangis atau anak tantrum kasih HP aja, ibunya sebut dengan yang lain. Tidak seperti itu, tapi kita menyepakati bersama dengan anak, kamu boleh pakai HP, kamu boleh pakai gadget dengan sekian jam untuk mengerjakan tugas ini. Dengan kontrol yang disepakati antara anak dengan ibunya. Luar biasa. Begitu loh ibu semua, para generasi muda dan para bunda di rumah, itu yang bisa kita lakukan sebagai salah satu cara untuk kita menggunakan teknologi untuk sumber kebaikan di keluarga kita. Nah, Bun, tadi kita kembali ke ceritanya yang Mutiah. Mutia itu kan kalau kita lihat kayaknya sekarang susah ya, Bun, jadi seperti itu ya. Lagi sedih, jangankan anaknya meninggal, saya aja anaknya jatuh pasti langsung telepon suami ataupun kabari suami gitu. Nah, beliau itu menahan semua. Waktunya zaman percontohan, jadi menahan semua. Suami pulang, menyambut suami dengan senyuman, bahkan bisa menyelani suami sampai suami rileks dan lain sebagainya. Baru beliau itu bercerita kepada suami. Nah, untuk sekarang nih Bun, dengan sekarang kan mungkin akhir zaman gitu Bun, di mana perempuan-perempuan sekarang yang tadi yang Bunda salah satu sampaikan adalah mereka lebih bangga bekerja di luar rumah daripada bekerja di rumah. Mereka lebih bangga menjadi pegawai di luar rumah daripada mendidik anak di rumah. Mereka lebih bangga menjadi pelayan di perusahaan ataupun menjadi pekerja di perusahaan X atau berkarya di mana daripada melayani suami, melayani anak di rumah. Nah, menurut Bunda, bagaimana sih caranya supaya kita para perempuan-perempuan akhir zaman ini bisa mencontoh si Mutiah tadi, sehingga ya mungkin tidak seperti Mutiah sekali ya, tapi kita bisa lah mengambil salah satu sebagian aja dari beliau yang kita bisa implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai seorang mother atau sebagai seorang ibu begitu. Dan dengan cara itu kita bisa membantu anak-anak kita supaya lebih baik di masa depan. Gimana nih Bun menurut Gini, karena sekarang
pandangannya itu pandangan kapitalis. Jadi meletakkan materi harta sebagai hal yang paling penting. Karena kadang-kadang ini pun banyak banget yang ngomong, ya kan ini harus pakai uang, ini harus pakai uang. Gitu. Nah, pandangan itu yang pripun caranya menurut Bunda? Ya makanya itu, sehingga wanita tidak bekerja dianggap tidak produktif, menjadi beban pembangunan. Ya kan? Berarti mindsetnya yang harus dirubah. Mindsetnya, lantas settingan pikiran kita itu dirubah. Ya, kita lantas saat wanita mengejar karir, fungsi utama sebagai umul warabatul bait, dia terabaikan. Jadi generasi loss. Akhirnya rusak, hancur negara. Berarti mindsetnya kita harus beneri dulu, dan disinilah ibu-ibu, sahabat amal Bunda semua, peran wanita Islam Indonesia untuk menciarkan, untuk mengajarkan kepada kita semua bagaimana wanita itu harus bisa menjadi agent kebaikan, Ibu. Agent kebaikan. Ya, ini kan mau kerja di luar boleh, tapi yang penting hukum syariat Islamnya dijalanin, dan kewajiban sebagai seorang wanita, sebagai ibu rumah tangga itu tetap terjalani, tidak terabaikan, terutama dalam mendidik anak-anaknya. Tapi begitu kerja, saya kan udah capek kerja. Emangnya saya aja lah, kamu ngapain Pak? Misalkan kayak gitu. Kan biasanya wanita-wanita sekarang seperti itu. Saya sudah kerja, kamu kerja. Kurang apa saya? Berarti ya, padahal fungsi ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, laki-laki adalah pemimpin wanita. Tujuannya hanya untuk mencari nafkah. Sebenarnya kalau dikembalikan lagi kepada agama lebih enak nih. Lebih enak. Jadi si perempuan kita tugasnya di sini, si laki-laki tugasnya di sini. Namun kenyataannya memang sekarang agak sedikit berbeda, dan mereka tidak, kalau diajak kembali kepada agama agak susah gitu. Agak susah. Sehingga banyak sekali perempuan-perempuan sekarang suaminya bekerja, dia mendapatkan maisha sekian, tapi tidak cukup karena dia tidak merasa cukup, tidak bisa beli skincare, tidak bisa menggunakan tas branded baju branded A, B, C, sehingga dia berinisiatif untuk mencari pekerjaan, bahkan pergi ke luar negeri dengan alasan untuk membantu suami mencari nafkah. Ngaten gitu. Nah, sebenarnya kalau tadi saya ambil dari benang merah yang Bunda sampaikan, itulah karena tidak diterapkannya ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Syariat Islam membuat banyaknya perceraian yang ada. Nah, sekarang tanda-tanda akhir zaman itu sudah muncul. Perceraian banyak karena banyak pamong praja. Bapak ngomong, ibu kerja. Pamong praja itu bapak ngomong, ibu kerja. Artinya gini, jadi kerja di pabrik. Berbeda ini gitu. Perannya berganti. Akhirnya dolanan HP, ketemu nang Facebook. Inbokan itu lama-lama Witing Trisno jalanan kuliner. Akhirnya yang dia harusnya kewajibannya untuk memenuhi kebutuhan istrinya, dia akhirnya main dengan yang lainnya. Nah, ini karena perempuan tidak menerapkan kepada ketentuan ada yang dalam syariat Islam. Tapi kalau dia mau bekerja tapi tidak meninggalkan kewajiban, maaf, saya tidak setuju dengan perempuan yang kerja di luar negeri berbulan-bulan, bertahun baru ketemu sang suami. Karena kebetulan saya punya tetangga. Dulu itu langganan saya biasa istilahnya ngutang-ngutang gitu ya, zaman dulu gitu. Subhanallah, dia itu dipanggil jadi TKW. Setelah jadi TKW, dia langsung pulang, suaminya sudah dibangunkan rumah, suaminya sudah memasukkan wanita lain, dia jadi gila. Nah, karena apa? Tidak menjaga syariat. Seorang perempuan pergi ke luar negeri tanpa muhrim, satu, sudah dosa. Kedua, tidak ada kewajiban. Walaupun yang saya Bunda itu udah disinin sama suami. Tidak boleh. Tetap nggak bisa. Kalau bisa biar laki-lakinya ya keluar negeri, silakan. Suaminya nggak mau gitu loh, Pung. Nah, itu berarti laki-laki bukan pemimpin dia. Tidak punya sifat pemimpin. Kalau dia punya sifat pemimpin, dia punya sifat yang kaulan layinah, kaulan kariman, kaulan sadidan, yang selalu lembut, yang selalu berkata baik, dan dia merasakan suatu kebutuhan kewajiban, kan begitu. Antah tuka wajawa tuka mahtubataka binti, lantas diterima kabil tu tajwizuha nikah bil mahri maskur, saya terima nikahnya. Berarti hak mutlak itu milik suami. Dan seorang laki-laki berbuat salah, istri tidak menanggung dosa. Tapi kalau wanita berbuat salah, suami nanggung dosa. Istri tidak sholat, suami nanggung dosa. Laki-laki tidak sholat, kita hanya mengingatkan kewajiban kita. Kalau dia tetap tidak, kita tidak nanggung dosa. Tapi kalau istri yang sudah berbuat macam-macam, suami cuek-cuek saja,
jangan harapkan mencium baunya surga. Dayus namanya. Dayus itu tidak punya rasa cemburu. Istri jauh-jauhan, nggak tahu di sana dengan siapa, ya kan? Pengontrol, padahal suami itu pertanggung jawabnya sangat-sangat berat. Sebenarnya wanita paling enak. Jadi wanita itu sebenarnya bersyukur. Kenapa? Wanita dari 0 bulan sampai belum dinikah itu hak mutlak orang tuanya. Jadi mau sampai 1 tahun dia isi haknya orang tuanya. Begitu nikah dikembalikan kepada suaminya. Nah, hak mutlak suami ini semuanya. Kalau si istri mau ikut membantu mencari nafkah, itu nilai sedekah yang tidak ternilai jumlahnya. Tapi bukan berarti kewajiban, tapi hanya sekedar mengisi supaya yang namanya kebutuhan itu sebetulnya kita tidak mencari banyak tapi berkah. Kadang kan kebutuhannya berapa, kemampuannya misalkan nih, kan dalam Al-Quran disebutkan ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasuna ma alimallahu kuntum tahtanun. Istri adalah baju suami, suami adalah baju istri. Apa sih fungsi baju? Menutupi salah satunya, Bunda. Ya, menutup aurat. Iya. Yang kedua, mempercantik, ya kan? Ada orang telanjang cantik, enggak kan? Lantas ketiga, kita mampunya beli baju harga 100.000, kenapa kita maksa 1 juta? Ya kan? Yang keempat, kita lebih dihargai. Kalau kita telanjang dengan pakai baju, masa orang kalau tanya kan kita nggak mungkin akan dihargai orang, ya kan? Kalau kita punya status keluarga, orang akan lebih tahu. Oh, keluarganya si Fulan itu memang orangnya baik, itu memang keluarga yang baik. Bukan kita ingin dipuji, enggak. Artinya status sosial diakui oleh masyarakat. Dan status sosial artinya kita bisa menjadi kemaslahatan umat. Status sosial yang artinya kita bisa menjadi uswah contoh. Seperti Rasulullah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Siapa yang mengetahui aturan Allah dan Rasulnya akan mendapatkan rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan janji Allah kalau kita mengikuti aturan Allah, pasti ada jalan keluarnya setiap masalah. Oke, luar biasa Bunda tausiahnya pada siang hari ini, Masya Allah. Nih, wah saya sampai merinding nih. Jadi apa nih Bun, terakhir mungkin yang perlu saya tanyakan sama Bunda, apa nih harus kita tanamkan pada diri kita sebagai perempuan agar bisa menjadi sumber kebaikan bagi masyarakat? Mungkin sebelum masyarakat ya untuk keluarga, masyarakat dan mungkin lingkungan yang lebih luas begitu. Napa Bun menurut Bunda? Untuk menurut ya, jadi apa yang harus ditanamkan pada diri kita nih supaya kita bisa menjadi perempuan yang menjadi sumber kebaikan untuk keluarga dan masyarakat gitu. Satu, menjadi perempuan kalau siap menikah, kita harus belajar untuk sabar. Satu, harus sabar. Kedua, ikhlas. Dan setiap amal ibadah kita hanya mengharapkan rahmat ridhonya Allah. Ya, ikhlas. Mendapatkan ikhlas dan dengan harapan mencapai rahmat dan ridhonya Allah. Ya. Dan keberkahan. Berkah. Lah, kalau kita sudah niatnya ini fi mardotillah mengharapkan ridho rahmatnya Allah, Allah akan kasih jalan. Tapi kan susah itu Bun. Gimana nih tipsnya Bun supaya kita itu bisa sabar, ikhlas, ridho biar dapat berkahnya nih. Apa nih tipsnya nih Bun? Tipsnya tentunya diawali dengan dasar bahwa saya hidup ini hanya sebentar. 1 harinya akhirat itu 1000 tahunnya dunia. Berarti kalau saya bersabar, paling sabarnya saya, kalau sampai pernikahan saya 50 tahun berarti 1,5 jam. Kenapa sih saya tidak harus bersabar dengan 1,5 jam? Minallahi minasabirin. Siapa yang sabar akan menjadi kekasih Allah kan? Ma'ayyallahu bi'adabikum in syakartum wa amantum. Banyak bersyukur. Kalau kita banyak bersyukur dan bersabar, insya Allah jalan keluar pasti ada. Ya. Oke, sabarnya itu disakiti diem aja sabar. Oh bukan. Sabarnya itu definisi sabar itu yang seperti apa menurut Bunda? Gini, orang sabar misalkan nih, saya dipukul pipi kanan, berikan pipi kiri, itu namanya orang tolol. Sabar itu harus mencari solusi, bagaimana caranya mengantisipasi perlakuan seperti ini harus kita rubah seperti apa. Ayo kita musyawarahkan. Itu namanya sabar. Tapi kalau kita hanya berlaku seperti melakukan kesabaran, hanya ngomong,
Oh papa marah ya pak, papa habis pukul saya, pukul lagi deh pak, aku sabar. Ini bukan, itu salah, sangat salah. Kita tetap mencari solusinya. Wanita punya hak dan kewajiban, laki-laki pun punya hak dan kewajiban. Haknya wanita dinafkahi, dikasih sayangi, kebutuhan biologis. Biologis itu bukan hanya butuh hubungan badan loh ya, ungkapan biologis, kasih sayang biologis, lantas ucapan manis biologis, lantas mengucapkan terima kasih kepada istrinya biologis, lantas setelah disediakan makan, makasih ya mama kalau udah capek tiap hari maafin saya, itu biologis loh. Wanita mana sih? Wanita kan paling senang disanjung. Itu kan sudah kodrat, sudah Allah hukum alam. Itu biologis. Tapi kadang-kadang sulit sekali laki-laki dengan egonya untuk melakukan itu tuh kayak keberatan. Nanti mau tambah kemelitak lah, ngerti dikai gue kena lah. Padahal yang namanya kesabaran, keikhlasan itu timbul daripada pemimpin. Kalau pemimpinnya menjadi baik, insya Allah yang dipimpin ikut baik. Dan anak-anak akan mengikuti bagaimana arahan ibunya. Masya Allah, luar biasa, Ibunda semua ini. Terima kasih banget nih Bunda Adila. Mungkin bisa saya simpulkan yang tadi, supaya kita bisa menjadi sumber kebaikan, kita harus tanamkan yang pertama adalah sabar, yang kedua ikhlas, ridho dengan ketetapan Allah. Supaya apa? Ketika kita sudah sabar, kita sudah ikhlas dan ridho dengan apa yang Allah berikan kepada kita, kita akan mendapatkan keberkahan. Begitu ya, Insya Allah. Makanya dikatakan kita tidak di dalam surat Ar-Rum kan, Allah tidak akan merubah suatu kaum dan kaum itu merubah. Innallaha yukhayyiru ma biqaumi hatta yukhayyiru ma bi anfusihim, ya kan? Allah tidak akan merubah suatu kaum sampai kaum itu merubahnya sendiri. Nah, kita yang merubah. Jangan orang lain, nggak ada. Lalu kunci rumah tangga yang baik, jangan sampai kita siarkan keluar. Oh, suami saya begini, nggak perlu. Dan maaf, kita itu kadang-kadang suka begini. Di zaman kapitalis seperti ini, liberal, pluralis, sekuler ya, pluralis dan pluralis, lantas liberal, itu seolah-olah penampilan utama yang diutamakan. Bukan berpikir bahwa saya niat di dalam berumah tangga itu ibadah, tapi pikirannya hanya niat rumah tangga saya itu untuk kebahagiaan karena uang. Kalau tidak ada uang abang saya, nggak ada uang abang ditendang. Itu berarti dia tidak ada keridhaan, tidak ada keikhlasan, tidak ada kesabaran. Namanya rezeki kan naik turun, pasang surut. Nggak akan naik terus nggak turun terus juga enggak. Dan janji Allah kan ada. Wa man yattaqillaha mahraza wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa man tawakkal 'ala Allah wa huwa hasbuh innallaha qad ja'ala likulli syai'in qadra. Allah akan memberikan rezeki yang tidak disangka dan tidak diduga kepada orang takwa keluar di jalannya. Artinya apa? Kita sudah taat pada suami, taat pada Allah, melakukan sholat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, kita bersedekah, beramal, kita penuh kemaslahatan untuk umat. Nah itu insya Allah, kalau kita punya kesulitan, Allah akan kasih jalan keluarnya tanpa kesulitan. Kun fayakunnya Allah itu dengan mudahnya. Masya Allah, luar biasa ini Bunda, tausiahnya dan share ilmunya sangat bermanfaat. Tapi kayaknya ini waktunya sudah di calling ini Bunda sama teman-teman. Jadi ada mungkin statement akhir Bunda untuk para Bunda di rumah dan yang sedang menonton terkait materi kita pada siang hari ini. Monggo Bunda Adil. Untuk bunda-bunda terutama Mahmud ya, mama muda, karena kalau saya kan sudah sendiri mama muda, bila Anda itu mau niat menikah, awali dengan niat mengharapkan ridho Allah. Yang kedua, mengharapkan rahmat dan ridhonya Allah. Dan di dalam rumah tangga adalah dua pasang yang disatukan, semuanya memakan proses dari 0 bulan sampai dengan 5 tahun proses yang berbeda. 5 tahun ke 10 beda proses lagi. 10 ke 15 beda proses lagi. Jadi kita harus saling berbagi dan saling mengisi dan saling memenuhi kewajiban dan haknya. Insya Allah, kalaupun ada kekurangan, ya kesempurnaan karena hanya milik Allah, kekurangan milik manusia biasa, kita saling sharing terhadap suami dengan bahasa yang lembut. Sering-seringlah, tidak usah gengsi-gengsi, mengucapkan maaf kepada sang suami. Maafkan saya Pak,
Andai kan selama saya melayani papa, banyak sekali kekurangannya. Saya yakin suami ini kalau mau macam-macam di luar pikiran sinang mah beli di rumah aku mau macam-macam. Insya Allah saya tidak akan berbuat seperti itu. Jadi belajar untuk menjadi hamba Allah yang penuh keikhlasan, penuh kesabaran, mengharapkan ridho rahmat Allah, mengharapkan keberkahan Allah. Lantas yang terakhir, banyaklah muhasabah diri. Banyaklah muhasabah diri. Ya, menghitung diri. Kalau kita menghitung orang lain satu sana, 4 di diri kita yang banyak. Muraidah, kita mengharapkan ridho Allah. Mujahadah, kita beribadah sungguh-sungguh. Ibadah mahdoh maupun ibadah biasa. Misalkan kita bermasyarakat, kita saling berbagi dengan tetangga, itu juga ibadah. Senyum juga ibadah, kayak Mbak Nita ini senyumnya luar biasa, tidak pernah berhenti. Lah, ya terus lantas muraidah, muhasabah, muraidah, mutaqarrabah, bertakarub kepada Allah, mendekatkan diri pada Allah. Maka perbanyaklah kita mohon pada Allah. Di waktu sholat tepatkan waktunya. Lantas perbanyaklah 12 rawatib jangan kita tinggal. Setiap mau tidur 3 rakaat jangan kita tinggal. Sholat malam jangan kita tinggal. Lantas tadarus minim-minimnya, kalau tidak bisa one juz ya setengah juz nggak apa-apa. Yang penting kita buka Quran setiap hari. Insya Allah rumah akan jadi sejuk. Anak-anak menjadi anak-anak yang qurratu ayun. Yang harapan kita insya Allah menjadi yang dambaan yang nanti besarnya menjadikan kemaslahatan untuk agama Allah, amin, untuk umat amin. Islam dan untuk negeri tercinta baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur ini, dan insya Allah setiap rumah tangga adalah miniatur keluarga. Kalau miniatur ini baik, insya Allah negeri ini akan menjadi baik. Masya Allah. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Itu penyampaian saya. Bila mana ada benarnya datang dari Allah, kekeliruan, kesalahan, kehilafan dari kebodohan saya belaka. Sekali lagi saya mohon maaf. Bila mana ucapan saya banyak salah, karena Bu Nita ini sebetulnya yang lebih mumpuni. Bunda. Cuma saya sekedar hanya kamuflase saja, memberikan sesuatu. Artinya bukan saya yang mumpuni sama sekali, enggak. Beliau itu lebih mumpuni. Cuma beliau ini dalam waktu rumah tangga belum sepanjang saya. Begitu aja. Betul. Baik, para bunda semua, sekian podcast kita pada siang hari ini. Terima kasih atas waktunya, dan kita akan berjumpa lagi pada podcast berikutnya. Dan jangan lupa like dan subscribe video kita, dan kenali YouTube kita, TikTok kita, dan IG kita. Dan sekali lagi saya Bunda Nita mengucapkan terima kasih kepada Bunda Adila atas waktunya, atas luar biasa ya, dari Purwokerto ke sini 1,5 jam sampai 2 jam, semangat sekali, dan atas ilmu yang di-sharing kepada kita. Semoga ilmu ini bermanfaat untuk kita, menjadi salah satu bekal kita dalam mendidik anak-anak, mendidik keluarga, mendidik masyarakat untuk menjadi sumber kebaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amal Bunda menebar kebaikan dengan jiwa dermawan. Terima kasih, Bu.